Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini untuk mengawali hari Senin kita, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Bahkan hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, mengawali hari kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan tuntunan Tuhan bagi kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, berkati setiap kami, berikan kami kemampuan untuk boleh memahami, lalu kami boleh melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, pada pagi hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-103, Mazmur 103 ayat 6 dan 7. Mazmur 103 ayat 6 dan 7 yang menyatakan demikian. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Demikian bacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, di hari Minggu kemarin kita telah bersama mendengar pesan firman Tuhan yang menyatakan bahwa segenap kehidupan kita haruslah memuji Tuhan, karena Tuhan selalu baik terhadap kita. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini, bacaan Alkitab kita merupakan lanjutan dari Mazmur Daud di bacaan kita pada hari Minggu kemarin. Jika pada hari Minggu kemarin, Daud menyatakan bahwa segenap jiwanya mau memuji Tuhan, dan juga mengajak bangsa Israel untuk memuji Tuhan yang selalu setia, yang selalu mau mengampuni dosa bangsa Israel, bahkan senantiasa memberikan penyertaan kepada bangsa Israel. Maka pada bacaan hari ini, Daud mengemukakan salah satu bentuk kebaikan Tuhan melalui mazmurnya, yaitu Allah menyatakan keadilan dan hukum bagi orang yang diperas, yang bisa kita baca pada bacaan kita ayat ke-6. Dalam Mazmur Daud ini, ia menjelaskan keadilan Tuhan bagi bangsa Israel dan Musa yang sudah dituntun untuk boleh keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan yang ada di Mesir. Ibu Bapak dan Saudara, ketika kita berada dalam sebuah komunitas atau kelompok, terkadang di dalam komunitas atau di dalam kelompok-kelompok kita membangun sebuah pola pikir yang sama, atau mirip, atau bahkan kebiasaan yang sama. Sehingga terkadang jika kita tidak bijak, kita bisa jatuh dalam hal-hal yang salah karena terpengaruh dengan kelompok atau lingkungan kita. Atau misalnya di masa pandemi ini, Ibu Bapak dan Saudara, berbagi cerita sedikit bahwa saya memiliki seorang teman yang merupakan penyintas COVID-19. Ia bercerita bahwa ia sudah melewati 14 hari masa isolasi dan hasil antigennya sudah negatif. Tetapi ketika ia melakukan tes PCR, hasilnya masih positif, sehingga ia mendapatkan perilaku diskriminatif dari tetangga-tetangganya, dari teman-teman sepelayanannya. Bahkan ketika ia mau menjemur pakaian di depan rumahnya saja, ia disuruh untuk memindahkan, karena tetangga-tetangganya takut bahwa jemuran pakaiannya itu akan menyebarkan virus. Padahal pada saat itu ia betul-betul sudah sembuh dan sudah tidak akan bisa menularkan, sekalipun hasil PCR-nya masih positif. Karena hasil PCR yang positif setelah 14 hari isolasi dan tidak ada gejala, itu menunjukkan bahwa
yang dideteksi itu adalah bangkai virusnya saja. Nah, teman saya ini lantas bercerita bahwa ia sangat tertekan dengan keadaan itu. Nah, ibu bapak dan saudara, tanpa sadar dalam kehidupan kita di tengah masa pandemi ini, kita memang dipenuhi rasa khawatir. Namun, ada banyak informasi-informasi yang kurang tepat yang mungkin kita dapatkan dari lingkungan-lingkungan hidup kita yang membuat kita berlaku kurang adil atau tidak adil pada orang-orang di sekitar kita, padahal kita belum tahu apa kebenarannya. Nah, di masa pandemi ini memang kita perlu untuk berjaga-jaga. Kekhawatiran yang kita rasakan, takut akan terpapar, itu bukanlah hal yang salah, karena itu semua wajar di masa pandemi ini. Namun, bukan berarti kita harus atau kita boleh bersikap tidak adil kepada para penyintas yang jelas-jelas, apalagi yang jelas-jelas sudah sembuh. Orang yang kena COVID tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Justru kita harus hadir untuk memberikan semangat kepada para penyintas agar mereka tidak takut untuk kembali ke dalam circle atau ke dalam relasinya dan menghindarkan pemikiran-pemikiran bahwa COVID-19 itu adalah aib, agar para penyintas dapat melanjutkan kehidupannya setelah pulih dengan baik. Nah, jika saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih dilindungi dari COVID, itu berarti cara Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk menyatakan kebaikan adalah dengan tidak mengizinkan COVID menyerang tubuh kita dengan kekebalan tubuh yang baik. Tetapi, jika Tuhan mengizinkan di antara kita terpapar COVID-19 dan telah sembuh, maka melalui kehidupan kita yang pernah terpapar, orang-orang dapat belajar untuk lebih saling menjaga lagi, untuk lebih saling peduli lagi. Bahkan, para penyintas dapat mendonorkan plasma untuk membantu penyembuhan orang-orang yang masih berjuang. Hal itu merupakan bentuk kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, khususnya bagi para penyintas. Kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita dalam setiap hal yang kita hadapi, haruslah kita respon dengan memuliakan nama Tuhan, sebagaimana renungan kita di hari Minggu kemarin. Jika di hari Minggu kemarin kita sudah memahami bahwa kemuliaan bagi Tuhan yang kita naikkan haruslah lahir dari kesadaran jiwa kita, maka salah satu bentuk pujian kita kepada Tuhan adalah dengan menyatakan keadilan dan kebenaran yang Tuhan selalu nyatakan bagi setiap umat yang percaya. Tuhan telah menuntun bangsa Israel dan Musa untuk keluar dari penjajahan di Mesir. Tuhan telah menuntun mereka agar mereka tidak dipaksa bekerja lagi di tanah orang, di tanah Mesir. Itu berarti Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang selalu menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan puji-pujian kepada Tuhan harus sungguh-sungguh kita nyatakan, harus sungguh-sungguh kita tunjukkan melalui sikap hidup dan perilaku kita, termasuk dengan mengasihi, menyatakan keadilan, menghargai setiap orang yang kita temui, apapun keberadaannya, tidak melakukan tindakan diskriminatif dan tidak adil di tengah-tengah masa pandemi ini khususnya. Karena masa pandemi ini saya tahu bersama bahwa ini sulit bagi setiap kita. Tidak hanya yang terpapar, tapi setiap kita mengalami kesulitan. Jadi mari kita saling menopang dan jangan kita diskriminatif satu dengan yang lain. Nah, Ibu Bapak, kiranya kita semua dapat hidup benar dan dapat hidup adil dalam relasi kita dengan sesama kita. Karena itulah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan selalu menunjukkan kebaikan, maka mari kita juga tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kita sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, bahkan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk bersikap adil, bersikap benar, terutama di dalam relasi kami dengan sesama kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh menyatakan kasih kepada sesama kami, menghargai setiap perjumpaan kami dengan orang lain, dan tidak saling menyakiti. Ajarlah kami melakukan kebaikan, karena kami sudah terlebih dahulu menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tuntun kami agar kami boleh sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak melakukan berbagai aktivitas kami. Tuhan tolong jaga, Tuhan tolong lindungi kami dalam setiap hal yang kami lakukan sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Kiranya apapun yang kami kerjakan itu tidak lepas dari tuntunan kasih penyertaan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.